Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga kabarnya baik-baik saja dan semangat untuk belajar daring di rumah ya. Baiklah, ibu akan membahas sedikit tentang materi kita sebelumnya mengenai instalasi Windows 7 dan Windows 10. Mungkin anak-anak ibu ada sedikit lupa mengenai apa itu partisi Windows 10 itu, bagaimana perbedaan Windows 7 dan Windows 10. Baiklah, ibu akan sedikit atau sekilas membahas mengenai materi kita sebelumnya. Partisi itu adalah ruang-ruang di memori untuk penyimpanan data dan aplikasi kita saat kita menginstal Windows 7 dan Windows 10. Dan perbedaan Windows 7 dan Windows 10 itu sangatlah sedikit. Bedanya ada di tampilan dan cara kerja kita. Misalnya di Windows 7 kita menginstal, di situ ada kita men-setting jam atau lokasi kita. Misalnya kita men-setting di jamnya Bangkok Hanoi Jakarta, sedangkan di Windows 10 tidak ada kita men-setting jam pada saat kita menginstal Windows 10. Baiklah, mungkin anak-anak ibu sudah mengingat apa yang sudah ibu jelaskan mengenai pembahasan kita sebelumnya. Ibu akan membahas mengenai pembahasan kita sekarang, yaitu materinya ini yaitu perawatan hardware perangkat keras komputer. Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu dulu. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu hardware atau software? Mungkin anak-anak ibu tahunya hardware itu perangkat keras dan software itu perangkat lunak. Baiklah, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari hardware. Hardware adalah perangkat yang nyata, terlihat dan bisa disentuh. Misalnya kita menyentuh prosesor atau CPU, dia akan terasa sakit dan akan nampak bentuknya. Itu pengertian dari hardware. Pembahasan kita yang pertama tadi sudah selesai mengenai apa itu hardware, dan pembahasan kita yang kedua mengenai definisi perawatan komputer. Perawatan komputer itu adalah menjaga komponen-komponen baik itu berupa hardware maupun software dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer. Misalnya kita merakit komputer itu kan kita membongkar PC atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer, itu kita bersihkan dan kita pasang lagi. Setelah itu setelah kita pakai mungkin ada setahun 2 tahun, komponen itu kan pasti akan berdebu, akan berkarat. Jadi kita butuh perawatan komputer. Perawatan komputer itu baik dilakukan mungkin 2 bulan sekali atau jangan sampai sering-sering lah. Pokoknya dilakukan beberapa bulan sekali. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan perawatan komputer. Tujuan dari perawatan komputer itu supaya komputer tidak cepat rusak, supaya komputer selalu cepat bersih, dan supaya pekerjaan pengguna tidak terganggu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu dari tujuan perawatan komputer, yaitu supaya komputer itu tidak cepat rusak, makanya kita menggunakan perawatan komputer itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan yang kedua, supaya komputer selalu tetap bersih dan kita nyaman menggunakannya agar terhindar dari gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat dari perawatan komputer. Manfaat dari perawatan komputer itu ada 3. Yang pertama yaitu komputer selalu segar dan nampak sehat. Yang kedua, tidak cepat rusak. Dan yang ketiga, user atau kita pengguna merasa puas mengoperasikannya. Dan yang terakhir ada 4, yaitu pekerjaan user tidak akan terganggu. Jadi manfaat kita merawat komputer itu banyak, tapi yang ibu bahas hanya 3 dan 4 saja. 3 atau 4 saja. Yang tadi kita sudah membahas komputer selalu segar dan sehat. Jadi kalau kita sudah merawatnya, jadi kita bisa nampak ini komputernya sehat, segar, dan nyaman kita memakainya.
dan tidak cepat rusak. Yang kedua poinnya tidak cepat rusak. Yang ketiga, user atau kita pengguna merasa puas mengoperasikannya tanpa ada gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan. Selanjutnya, baiklah, Ibu akan membahas mengenai pembahasan kita selanjutnya, yaitu perencanaan perawatan komputer. Yang pertama, membuat daftar inventarisasi komputer dan peralatan untuk perawatan komputer. Itu misalnya kita membuat list apa-apa saja yang diperlukan untuk merawat komputer. Dan yang kedua, membuat tabel list untuk komponen apa saja yang akan diperiksa. Misalnya kita membongkar PC-nya atau komponen komputernya, komponen-komponen apa saja yang perlu kita periksa dan kita perbaiki. Yang ketiga, yaitu membuat buku log perawatan yang berisi histori kerusakan dan perawatan. Setelah kita kan tadi sudah melis komponen apa saja yang mau kita perbaiki, dan kita membuat log perawatan dan apa saja yang komponen yang mesti kita bersihkan selama kita melakukan perawatan komputer itu. Dan yang keempat, yaitu membuat kartu perawatan agar mudah melakukan proses cek atau perbaikan ulang. Misalnya kita kan tadi kan sudah memperbaiki komputer kan, dan kita tidak perlu membuat listnya, tidak perlu melakukan inventarisasi komputernya, karena sudah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita memperbaiki komputer kita atau merawat perawatan yang pertama. Jadi yang keduanya itu kita tinggal membuat kartunya aja, jadi tidak mengulang lagi. Yang kelima, membuat jadwal perawatan secara berkala. Misalnya contohnya yang Ibu terangkan sebelumnya, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 2 minggu sekali. Baiklah, Ibu akan membahas mengenai bagian selanjutnya, yaitu alat dan bahan perawatan komputer. Di sini banyak sekali alat dan bahan peralatan komputer. Yang pertama obeng, yang kedua tang, dan yang ketiga masih banyak lagi ya, dan sini sudah dijelaskan di dalam gambar. Di sini peralatan dan fungsi-fungsinya. Mungkin fungsinya sudah tahu ya, obeng itu untuk apa? Misalnya kuas itu untuk apa? Misalnya kuas untuk membersihkan komponen-komponen yang sangat sensitif, misalnya prosesor itu kan dia kecil, jadi kita mesti pelan-pelan untuk membersihkannya. Kalau obeng itu kita untuk membuka perangkat, misalnya PC itu kan kita untuk membuka PC-nya itu supaya tidak rusak komponennya nanti setelah kita memperbaikinya atau merawatnya. Baiklah, sekian dari pembahasan Ibu hari ini mengenai perawatan hardware perangkat keras komputer. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk siswa-siswa Ibu dan semangat untuk ujian di hari Seninnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan selama beberapa hari Ibu mengajar di SMK Ananda, semoga masuk di dalam ujian dan sukses ujiannya. Baiklah, terima kasih sudah melihat atau membahas mengenai pembahasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.